Selamat datang di Annual Showcase 2021 dari Nawala Karsa. Saya Syahrian Noval Farizi, selaku pendiri dari Nawala Karsa Indonesia. Terima kasih telah menyempatkan waktu Anda untuk hadir dalam acara tahun ini. Sebelumnya, apa sih itu ASC? ASC atau Annual Showcase merupakan acara di mana tiap tahunnya kami dari Nawala Karsa merilis informasi penting dari keredaksian kami untuk para audiens. Acara ini juga menjadi simbol komitmen kami untuk berkembang sebagai media berbasis komunitas yang jauh lebih baik di lingkup audiens pop kultur, baik itu di Indonesia, Jepang, hingga mancanegara. Dalam Annual Showcase tahun ini, ada sejumlah informasi yang hendak kami sampaikan, yakni dari sisi keredaksian, lalu konten digital, yang nantinya akan dibahas oleh Nadia Teresa Johari selaku Kepala Divisi Digital Konten Nawala Karsa Indonesia. Pertama kali muncul di dunia maya pada tanggal 31 Agustus 2017, Nawala Karsa hadir sebagai media berita alternatif bagi kaula muda yang haus akan kabar dari pop kultur Jepang seperti anime, manga, light novel, dan lain sebagainya. Sejak saat itu, Nawala Karsa selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan para pembaca dengan berita yang jauh lebih dekat, sebagaimana slogan kami, dengan menghadirkan berita yang eksklusif dan juga menarik. Meskipun dengan keterbatasan yang ada, Nawala Karsa tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan berita yang apa adanya. Kami sangat berterima kasih untuk semuanya, mulai dari audiens, sponsor, rekan sejawat, baik dalam lingkup Nawala Karsa maupun di luar media, serta kelompok maupun individu yang hingga kini terus bersama kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Sejak awal pandemi COVID-19 di tahun 2020, Nawala Karsa termasuk dari sekian banyak bagian yang terdampak dari disrupsi massal ini. Konten yang kami sajikan berkurang drastis akibat berbagai faktor dari lingkup eksternal maupun internal. Mengacu pada data perbandingan antara tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 April 2021, serta 1 Mei 2019 hingga 30 April 2020, jumlah pembaca kami menurun di rentang bulan Februari dan Maret 2020. Ini merupakan awal pandemi di Indonesia dan seluruh dunia. Meskipun meningkat pada April 2020, dikarenakan pemberitaan terkait pembatalan atau penundaan sejumlah konten anime serta film yang akan dirilis pada tahun tersebut, jumlahnya kembali turun dikarenakan permasalahan dari internal kami. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan Anda, para pembaca kami, atas menurunnya performa kami, baik dalam hal kualitas dan kuantitas berita. Ini akan menjadi pembelajaran bagi kami untuk terus dapat menghadirkan berita yang berkualitas dan menarik bagi Anda. Membaca minat pembaca dari berbagai data yang kami kumpulkan, Nawala Karsa telah menyiapkan sejumlah hal, sejumlah perubahan berikut. Tentunya kami fokuskan agar dapat menyesuaikan kebutuhan informasi terkini dari para pembaca. Perubahan yang pertama dimulai dari konten berita. Seperti yang kita ketahui, terdapat ragam sajian berita yang kami hadirkan untuk Anda, mulai dari komik, anime, film, game, teknologi, filter YouTuber, dan lain sebagainya. Dalam upaya penyesuaian dan memenuhi kebutuhan pembaca, kategori-kategori berikut akan kami rombak. Dengan kepopularan konten pop kultur Korea seperti manhwa, kami perlu memberikan spotlight juga pada budaya ini. Dengan demikian, kategori anime dan manga akan membagi subtopik manhwa. Dengan memberikan spotlight juga pada budaya pop kultur lokal dan internasional, kami mengubah kategori pop kultur Jepang menjadi pop kultur umum, yang nantinya kami akan menyajikan subtopik J-pop dan K-pop di sana. Serta guna menyederhanakan konten subtopik pop kultur umum, kami terus menyesuaikan subtopik film Jepang dan musik Jepang. Kedua subtopik itu akan kami sesuaikan menjadi film dan juga musik. Dan terakhir, guna menghadirkan berita yang lugas, tak hanya dari lingkup penyiaran Jepang maupun Indonesia, kami menyesuaikan kategori drama TV Jepang ke subtopik penyiaran yang nantinya kami dapat menghadirkan berita terkait penyiaran dari Indonesia, Asia, dan mancanegara. Meskipun disokong oleh penyedia jasa periklanan dan afiliasi terkait, hingga saat ini Nawala Karsa belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara penuh. Hal ini menyulitkan kami untuk beroperasi secara maksimal sebagai media komunitas, guna memenuhi
kebutuhan-kebutuhan ini, kami memutuskan untuk membuka fundraising bersama platform Social Buzz. Social Buzz sendiri telah menjadi partner kami dalam menerima donasi dari pemirsa talenta nakama virtual yang kami kelola. Fitur ini yang disajikan oleh Social Buzz menjadi keputusan kami untuk memilih platform tersebut sebagai tempat untuk fundraising kami. Fundraising ini juga menyesuaikan dengan jumlah pendapatan audiens kami yang mengacu pada hasil survei yang kami laksanakan pada tahun 2020 silam. Dengan dana minimal Rp1.000, Anda dapat membantu Nawala Karsa untuk berkembang lebih baik lagi. Tentunya, kami juga menyajikan sejumlah pilihan dukungan serta benefit-benefit terkait yang nantinya kamu dapat saksikan atau baca sendiri pada laman dukungan kami berikut. Sebelum beralih ke kabar dari produksi nakama virtual, kami juga ingin mengumumkan suatu kerjasama yang sangat spesial. Kerjasama ini adalah langkah strategis kami untuk menyajikan hiburan yang endless kepada pembaca kami. Mulai hari ini, kamu dapat menyaksikan live streaming dari 4 stasiun televisi milik MNC Group. Dengan kehadiran RCTI Plus di Nawala Karsa, Anda dapat menyaksikan RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews dalam genggaman Anda. Anda tak perlu lagi khawatir ketinggalan siaran Ikatan Cinta, seputar iNews, tayangan pensiun, SpongeBob, dan lainnya. Semua serba real time dan dalam format HD. Tak hanya itu, Anda dapat membaca artikel-artikel Nawala Karsa terkini melalui kolom berita di aplikasi RCTI Plus. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dari lingkup keredaksian. Sekarang beralih ke Nadia. Halo, saya Nadia Teresa Johari, berperan sebagai Kepala Divisi Digital Content di Nawala Karsa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan sejumlah informasi penting bagi kalian penggemar nakama virtual. Sebagai divisi yang mengelola agensi nakama virtual, adalah tugas kami untuk menyajikan konten live stream yang berkualitas, sekaligus menghibur bagi para pemirsa kami. Seperti yang dapat Anda lihat, berikut adalah grafis perkembangan talenta kami di platform YouTube dan juga Twitch. Keempat talenta dari generasi pertama nakama virtual perlahan mulai diterima oleh pemirsa. Meski demikian, sejumlah poin seperti waktu tonton per jam, serta penayangan konten dari sejumlah talenta kami menurun. Hal ini dapat dipahami, sebab kami masih melakukan penyesuaian dari berbagai sisi pada talenta kami. Uniknya, bila dilihat secara eksponensial, waktu tonton serta penayangan talenta Nakaramatia meningkat. Hal ini disebabkan oleh konten-konten live streaming yang tengah digemari pemirsa, terutama anak remaja, yakni Minecraft yang dipadukan dengan free talk di saat bermain. Dan juga, meskipun performa founding Valen di YouTube tampak menurun, performa live streamingnya meningkat secara drastis di Twitch. Faktor eksistensi pada platform YouTube, jenis live stream yang dihadirkan, serta kecakapan dalam berbahasa Inggris pada saat live stream menjadi poin penting dalam peningkatan performa Valen di Twitch. Setelah melihat data statistik tadi, saya akan memaparkan dua hal terkait perkembangan talenta nakama virtual. Mengacu pada berbagai data yang telah kami himpun, kali ini kami akan melakukan perombakan besar. Seperti apa perombakan tersebut? Simak video berikut. Hari ini, dengan bangga, Nakama Virtual mengumumkan tampilan baru untuk talenta generasi pertama kami. Tampilan edisi kedua ini, yang berikutnya kami sebut sebagai kostum, dibuat oleh dua seniman digital, yakni Alface dan Blueface. Alface adalah seniman yang berfokus pada pembuatan gambar karakter hewan antropomorfik dengan persona dan karakteristik manusia. Sementara Blueface berfokus pada karakter manusia, terutama perempuan dan genre mecha serta fantasi. Alasan kami memilih keduanya sebagai desainer karakter pada kesempatan kali ini adalah untuk memvisualisasikan persona talenta kami secara maksimal dan indah. Menjadi seniman dan mengurus rigging, Virtualize Persona Contra kembali mengurus rigging keempat talenta kami. Jadi, kapan kostum ini akan digunakan oleh talenta nakama virtual? Mulai besok. Mulai besok malam, keempat talenta kami akan menampilkan serta menjelaskan lebih jauh tentang kostum mereka. Jadwal lebih lanjut akan kami umumkan melalui sosial media nakama virtual, Nawala Karsa, dan talenta nakama virtual. Guna merayakan perilisan kostum terbaru talenta kami, Nakama Virtual hari ini merilis merchandise perdana kami. Bersama dengan Naderu, Nakama Virtual menghadirkan merchandise berupa gantungan kunci edisi kostum terbaru generasi pertama kami. Gantungan kunci ini juga disertai stiker dengan kostum edisi pertama para talenta yang tentunya lucu serta menggemaskan. Pembelian secara pre-order akan dimulai besok.
Untuk informasi mengenai harga dan pemesanan lebih lanjut, Anda dapat mengakses laman media sosial Naderu. Apakah merchandise tersebut mahal? Tentu tidak. Nakama Virtual dan Naderu memastikan bahwa produk yang kami jual dapat dibeli oleh para penggemar secara terjangkau. Jadi, kamu tak perlu ragu lagi untuk membeli merchandise ini. Bagaimana semuanya? Sudah menentukan pilihan merchandise kalian? Sayangnya, hanya sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini. Saya, Nadia Teresa Johari, berterima kasih atas dukungan Anda. Tetap dukung terus talenta Nakama Virtual favorit Anda ya. Sekarang kembali ke Naufal. Itulah semua informasi yang perlu kami sampaikan kepada Anda pada tahun ini. Tetap terus dukung Nawala Karsa, baik dengan membaca, memberikan berita, atau berpartisipasi dalam fundraising ke depannya. Saya, Syahrian Noval Farizi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Annual Showcase 2022.